رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا جنة بالسلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallah wa shadaqa rasulil karim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi hari ini masih melimpahkan begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih dapat meringankan langkah-langkah kita menuju majelis-majelis ilmu untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh salah satu perjalanan yang dengan perjalanan ini insyaallah kita akan dimudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini juga sama sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sujud kita, salat kita, puasa kita, qiraatul Quran kita tujuannya sama, pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini insyaallah kita akan lebih mudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing akhlak-akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Maka barang siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunianya dan akhiratnya, maka ikutilah jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya kembali di Masjid Sabilillah Rican. Ini berarti yang kali kedua, walaupun sebenarnya kalau menurut jadwal tempat saya bukan di sini. Jadi kemarin tukeran sama Ustadz Nisfun Nahar, dan alhamdulillah semoga dengan saya di sini insyaallah kita akan belajar bersama
kita saling thalabul ilmi, saling tukar ilmu, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya diberi amanat untuk menyampaikan salah satu tema yang menurut saya berat juga, bukan berat di dalam penyampaian tapi berat di dalam aplikasinya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Perlu kita ketahui bahwa yang hadir di majelis ini, di Masjid Sabilillah Mircan ini, belum tentu kita sebagai orang tua. Semuanya yang hadir di sini belum tentu semuanya sebagai orang tua, tapi sudah bisa dipastikan bahwa semuanya yang hadir di sini adalah sebagai seorang anak. Maka sebagai orang anak, maka apa yang perlu kita lakukan kepada orang tua kita? Kewajiban kita terhadap orang tua kita yaitu pasti berbakti kepada kedua orang tua kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, biar tidak terlalu panjang lebar, meluas, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang dalil-dalil wajibnya berbakti kepada orang tua, kemudian keutamaan-keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian bukti-bukti, dalil-dalil tentang besarnya hak orang tua terhadap anaknya, kemudian bentuk-bentuk cara berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir adalah berbakti setelah orang tua itu wafat. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menjadi teguran buat kita semuanya, yaitu dikisahkan Hauzan. Ini adalah seorang anak yang luar biasa berbaktinya kepada orang tuanya. Dia umurnya kurang lebih 60 tahun. Dia tidak menikah dan mengabdikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian pada suatu saat saudaranya yang datang dari luar kota itu pengen juga mengasuh sebagaimana Hauzan mengasuh selama ini. Apa kata Hauzan? Boleh kamu mengasuh orang tua, tetapi dengan satu syarat, yaitu ketika saya sudah meninggal dunia, barulah kamu boleh mengasuh orang tua saya. Ini kakak beradik. Kakak beradik saling berdebat, saling pengen saling mengasuh kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai perdebatan ini dibawa ke Mahkamah Agung, ke pengadilan. Yang satu, yang kakaknya Hauzan, ingin mempertahankan untuk supaya dia ada hak untuk merawat orang tuanya. Kemudian adiknya juga ingin berbakti sebagaimana kakaknya berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ketika sampai di pengadilan, seorang penegak hukum, pengadil itu bingung bagaimana memutuskan. Yang satu, yang tua, walaupun umurnya 60 tahun, tetapi tidak ada halangan untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka tidak ada hak untuk memutuskan harus ke kakaknya atau ke adiknya. Dan yang adiknya juga seperti itu. Maka dipanggillah orang tuanya. Panggil ibumu. Kemudian apa kata Hauzan? Ibu saya sudah tidak bisa datang lagi ke sini. Sudah tua renta, sudah tidur di tempat tidurnya. Maka apa kata hakimnya? Gotong orang tuamu. Kemudian diangkatlah orang tuanya itu, dihadapkan ke pengadilan tersebut. Kemudian apa kata ibunya? Pengadil bertanya kepada ibunya, wahai ibu, putuskan kamu mau tinggal sama siapa? Mau anak yang pertama atau anak yang kedua? Apa jawaban orang tuanya? Hadza aini wa hadza aini. Anak yang pertama itu adalah mata saya yang kanan.
Kemudian anak yang kedua adalah mata saya yang kiri. Saya tidak bisa memilih. Saya harus memilih mata yang kanan atau yang mata yang kiri. Saya tidak bisa memilih. Maka dengan itu semuanya akhirnya seorang hakim memutuskan bahwa diputuskannya ibu diasuh sama anak yang kedua, anak yang lebih muda yang dipilih dari hakim tersebut. Dengan itu semuanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Hauzan tidak berhenti-hentinya menangis. Dia merasa kehilangan salah satu kunci masuk surganya. Dia nangis sejadi-jadinya. Maka kita perlu lihat pada zaman sekarang ini, seorang kakak beradik geger di pengadilan gara-gara pengen berebut warisan, geger atas harta gono gini. Maka perlu kita ketahui, jikalau kita yang hadir pada pagi hari ini masih mempunyai satu atau dua di antara orang tua kita, maka perlu kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Karena disitulah kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sangat bodoh adalah orang yang menyanyiakan kehadiran satu atau dua orang tuanya di muka bumi ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini menegaskan kepada kita, dan masih banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggandengkan ketika Allah menyebut beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak lupa diiringi dengan wabil walidaini ihsana. Pasti digandengi dengan dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ada apa? Apa hubungannya Allah dengan orang tua? Dalam kasih sayang, Allah dan orang tua itu beda tipis. Allah tidak pernah berhenti menyayangi kita, entah kita maksiat atau kita taat. Allah tidak akan pernah berhenti memberi kita rezeki. Begitu juga dengan orang tua kita. Kita mau durhakanya seperti apapun itu terhadap orang tua kita tidak pernah mendoakan kita kepada kejelekan. Justru sebaliknya, doa orang tua selalu tulus, selalu baik terhadap anak-anaknya. Maka dari sini kita bisa lihat, Allah menghadirkan orang tua kita itu adalah salah satu kunci kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sia-siakan kedua orang tua kita. Kadang ketika kita sudah menikah, kita sedikit demi sedikit berpaling terhadap orang tua kita. Kita lebih sibuk dengan pasangan-pasangan kita. Kita sudah lupa menjenguk orang tua kita yang tinggal satu kota. Itu bisa jadi 1 bulan baru berkunjung ke orang tuanya, atau bahkan bertahun-tahun baru berkunjung kepada orang tuanya. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Birrul walidain, berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua selama orang tua itu masih hidup dan masih bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-walidu awsatu abwabul jannah, bahwa kehadiran orang tua di dekat dengan kita itu adalah salah satu pintu surga paling tengah. Itu adalah orang tua kita. Maka kalau kita ingin masuk surga itu, maka apa? Harus caranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini jangan pernah disia-siakan tentang adanya orang tua kita.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Surat Al-Isra ayat 23. Ini ayat juga menunjukkan bahwa luar biasanya orang tua tersebut. Orang tua dihadirkan di hadapan kita itu adalah sebagai wakil. Kalau kita bisa mampu untuk menjaga keduanya, maka surga itu mudah buat kita. Kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah letak kecintaan Allah Subhanahu wa taala berada di kecintaan orang tua? Dan sebaliknya, kemurkaan Allah juga berada di kemurkaan orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah berada di pada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan orang tua kita. Kalau kita ingin dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah keridhaan orang tua kita. Orang tua kita itu luar biasa. Sejak kita di dalam kandungan, orang tua kita mengandung 9 bulan 10 hari, yang namanya setiap tambah bulan itu semakin berat bebannya orang tua kita. Kemudian di usia-usia yang sudah aktif, perut orang tua kita itu ditendang, sampai kadang nonjol ke kanan, nonjol ke kiri. Itu sakitnya luar biasa. Tetapi apa? 1 hari tidak ada tonjolan sakit itu, orang tua bertanya, ada apa dengan anak saya? Kok tidak ada lagi tendangan-tendangan lagi? Padahal itu sakit. Satu sakit tapi dinantikan orang tua kita. Saking sayangnya orang tua terhadap kita. Itu baru di masa hamil, belum di masa-masa melahirkan. Bagaimana rasanya melahirkan? Ada 2 rasa sakit yang luar biasa di muka bumi ini. Yang pertama adalah sakitnya sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah sakitnya ketika melahirkan. Bagaimana sakitnya melahirkan? Itu diibaratkan 20 tulang itu dipatah-patahkan sakitnya orang yang melahirkan. Itulah perjuangan orang tua kita. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengagung-agungkan orang tua. Allah Subhanahu wa taala memberi fadilah-fadilah yang luar biasa terhadap orang tua, karena memang perjuangannya luar biasa. Kemudian di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis itu kita akan mendapatkan pahala ketika amalan pengiringnya itu juga kita lakukan. Tetapi jika kita melakukan sebuah amalan kemudian pengiringnya itu tidak kita lakukan, maka pahala itu akan sia-sia, bahkan akan terlebur dan hilang pahala tersebut. Apa itu kira-kira? 1, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa aqimus shalah digandengkan dengan wa atuz zakah. Orang yang rajin sholatnya tetapi dia lupa zakatnya, maka akan tergerus pahala-pahala puasanya karena meninggalkan amalan pengiringnya, pendampingnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Begitu juga dengan beribadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadah kepada Allah, kita sholatnya oke, zakatnya oke, haji, umrohnya luar biasa, tetapi dalam berbakti kepada orang tua tidak ada sama sekali, maka sia-sialah apa yang sudah kita kerjakan. Maka kita harus ketika ibadah harus pengiringnya juga kita harus lakukan. Berbeda dengan amalan ibadahnya biasa-biasa saja, tapi birrul walidainnya dijaga, berbakti kepada orang tuanya luar biasa, maka inilah yang akan mendapatkan nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka
Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan di dunia ini kita itu selalu dibedakan orang Islam dan non-Islam. Itu selalu dibedakan, apapun itu amalannya. Tetapi kalau sudah berkenaan dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu sudah sama. Entah itu orang tua kita itu Islam maupun non-Islam, itu kita sama dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Hanya satu itu amalan yang disamakan, tidak dibeda-bedakan antara Islam dan non-Islam. Maka di sini kita bisa lihat luar biasanya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua. Apa itu amalan yang paling mulia? Amalan yang paling afdol. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ani ibni Mas'ud, qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdol?" Amal apa yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah berkata, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Itu yang di amalan paling afdol. Summa ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salat, itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua diletakkan birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Berbakti kepada orang tua itu diletakkan di bawah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas jihad fi sabilillah. Luar biasa agungnya ketika orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika ada sahabat yang izin berperang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berperang." Apa jawaban Rasulullah? "Kamu masih punya orang tua?" "Masih ya Rasulullah." "Pulanglah dan berbaktilah kepada orang tua." Bukan Rasulullah, "Ayo terus berangkat." Bukan. Ditanya, "Kamu masih punya orang tua?" "Masih." "Berbaktilah, karena disitulah kamu sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Orang tua, sekali lagi orang tua. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh luar biasa orang tua itu dihadirkan kepada kita semuanya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya juga menyampaikan bahwa Rasulullah ketika mau naik mimbar itu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin selama 3 kali. Rasulullah ditanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Ternyata Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ada 3 perkara, tapi saya menyampaikan 1 perkara. Yaitu apa? Terhinalah atau dilaknatlah orang yang ketika mendapati kedua orang tuanya tetapi belum bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala ada, kita dihadirkan orang tua kita masih ada, maka disitulah letak kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah akan melaknat terhadap orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kenikmatan yang luar biasa ini. Yaitu apa? Kehadiran sosok orang tua. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah yang hadir pada pagi hari ini masih memiliki atau mempunyai orang tua, maka pulang dari sini datangi orang tua kita. Kita minta ampun kepada orang tua kita. Kita minta doa kepada orang tua kita selagi orang tua itu masih ada.
Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi orang tua kita. Bila perlu setiap hari kita datangi orang tua kita. Apa kebutuhannya kita cukupi. Itulah salah satu berbakti kepada orang tua kita. Mumpung kita masih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menyesal dengan menyesal sebesar-besarnya ketika itu sudah tidak ada orang tua kita. Barulah kita akan sadar ternyata kita kehilangan pintu surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Bisri itu seorang ulama besar, seorang imam besar. Itu ketika orang tuanya meninggal, itu menangis dengan sejati-jatinya. Kemudian seorang yang saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya bertanya, "Wahai imam, kenapa kamu nangis? Kan ilmumu itu sudah lebih dari orang-orang yang lain. Kenapa kamu ditinggal orang tuamu, kamu masih nangis?" Apa kata jawab Hasan Al-Bisri? "Saya bukan menangis karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi saya sudah kehilangan kunci surga saya, yaitu orang tuanya." Itu seorang ulama. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita masih dihadirkan orang tua itu di hadapan kita. Kita masih bisa bertemu kapanpun itu dan dimanapun itu, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bukti-bukti dalil-dalil besarnya hak orang tua terhadap anaknya. Luar biasanya manfaat ketika kita ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan berbaktinya anak itu bisa dijadikan wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang hadisnya itu panjang sekali. Ada 3 pemuda yang dalam perjalanan kemudian dia masuk ke gua dan terjebak, kemudian tertutup oleh batu yang sangat besar, yang mana batu tersebut tidak bisa diangkat dan tertutup, susah untuk dibukanya. Maka dengan tiga pemuda ini berbicara, kita tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini kecuali dengan wasilah, yaitu wasilah tentang amal-amal yang sudah kita kerjakan sebelum kita masuk ke gua ini. Ada satu pemuda, "Ya Allah, saya itu punya orang tua, saya juga punya anak, saya juga punya istri. Saya ini penggembala. Pekerjaan saya itu apa? Memerah susu. Dan saya setiap harinya itu menuangkan dan memberi orang tua saya segelas susu. Tidak pernah satu hari pun kelewat. Dan saya lakukan seperti itu sebelum anak dan istri saya minum susu tersebut. Kemudian suatu saat telat untuk memberikan susu tersebut, sehingga sudah larut malam, orang tuanya sudah dalam keadaan tidur terlelap. Maka seorang anak itu tidak berani untuk membangunkan orang tuanya. Dan bejana itu, gelas tersebut itu dipegangi di samping orang tuanya tidur sampai orang tuanya itu bangun. Dipegangi terus, tidak berani untuk membangunkan orang tuanya. Kemudian anaknya yang masih kecil itu nangis sejadi-jadinya, megangin kakinya karena kelaparan, tidak minum seharian. Bapak, abi, pengen minum. Tetapi apa? Seorang bapak itu tidak memberikan minuman itu ke anaknya, tetapi menunggu orang tuanya bangun. Ketika bangun orang tuanya, barulah dikasihkan susunya itu. Dan setelah orang tuanya minum, baru dikasihkanlah kepada anak dan istrinya. Kemudian seorang pemuda itu mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, jikaulah amalan saya, setiap hari saya melakukan seperti itu mendatangkan ridhomu,
maka tolong ya Allah bukakanlah batu yang besar ini. Maka dengan itu semuanya tiba-tiba batu yang besar tersebut bergerak dan membuka. Itu adalah salah satu wasilah kebaikan kita terhadap orang tua kita. Maka tidak ada doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya orang tua kita. Maka mintalah doa. Ketika kita punya kesulitan, kesusahan dalam urusan apapun itu dunia, maka mintalah doa kepada orang tua kita. Kalau orang tua itu masih hidup, mintalah. Karena insya Allah doa orang tua kita itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'watu walidah asraul ijabah. Doa orang tua itu lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu tidak ada saternya, tidak ada pembatasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah wahai para ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selagi itu masih ada, datangi dan mintalah doa kepada orang tua kita yang masih ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan bahwa ternyata dengan berbakti kepada orang tua itu menghapus dosa-dosa yang itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saking besarnya dosa tersebut yang kita lakukan. Tetapi dengan kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikisahkan ada seseorang itu yang melamar seorang gadis. Kemudian lamarannya itu ditolak karena seorang itu punya calon dan akhirnya dia menikah dengan calonnya tersebut. Akhirnya apa? Dibunuhlah orang tersebut. Kemudian dia mendatangi Ibnu Abbas. Apa katanya? Apakah dosa besar ini masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu punya orang tua? Pemuda tersebut menjawab, saya sudah tidak punya orang tua lagi. Maka apa? Kata Ibnu Abbas, bertobatlah kamu dengan tobat yang benar-benar tobatan nasuha. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu menyimpulkan harus dengan pertanyaan apakah kamu masih ada orang tua? Apa kata Ibnu Abbas? Tidaklah ada amalan yang paling dekat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti kepada orang tua. Maka wasilah orang tua ini sangat luar biasa. Maka jangan pernah sia-siakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah bertutur katalah dengan lembut dan sopan kepada orang tua kita. Seperti yang kita ketahui anak-anak zaman sekarang itu nadanya ketika meminta atau menjawab orang tuanya itu lebih keras daripada minta bantuannya orang tua. Maka ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa jangan sampai nada kita itu di atas nada orang tua kita. Berlemah lembutlah kalian kepada orang tua kita ketika berbicara. Sopanlah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah patuh terhadap perintah kedua orang tua kita. Ada dua hal tentang perintah. Yang pertama, secara umum seorang anak itu akan menjalankan apa yang dikatakan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah anak yang luar biasa adalah tanpa orang tuanya menyuruh itu sudah melakukan pekerjaan itu tanpa disuruh. Maka kita harus memilih yang kedua ini, yaitu tanpa orang tua kita minta bantuan kita sudah respon dengan apa yang
diinginkan kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya adalah merawat orang tua kita. Dan yang terakhir adalah tidak pernah menyia-nyiakan orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kita berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita wafat. Apakah kita masih bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita setelah orang tua kita wafat? Rasulullah menjelaskan masih bisa. Dengan apa kita berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua wafat? Yang pertama adalah as-sholatu alaihima. Doakanlah orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Dengan apa? Minimal doa kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa standar yang harus kita hafalkan. Panjatkanlah setiap sujud-sujud kita. Panjatkanlah setiap kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupakan doa tersebut. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua adalah al-istighfaru lahuma, dan mohon ampunlah, mohonkan ampun orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di dunianya dulu orang tua kita itu kurang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita selaku anak itu adalah memohonkan ampun kepada orang tua kita setelah orang tua kita wafat atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa in fada ahdihima. Kalau orang tua kita punya hutang, maka kita selaku anaknya harus menunaikannya, harus membayar seluruh apa yang orang tua kita berhutang. Kita harus bayar itu. Karena itulah tanggung jawab kita setelah kita ditinggal oleh orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wa ikramu shadiquhuma, dan muliakanlah sahabat-sahabat orang tua kita. Maka ketika orang tua kita wafat, datangi teman saudara orang tua kita dulu. Datangi, oh ini teman dekat orang tua saya. Dulu sayang sekali bapak saya dengan si fulan. Maka datangi, sambung silaturahim itu. Karena disitulah bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Maka ini pernah dijalankan oleh Abdullah bin Umar. Di suatu saat Abdullah bin Umar itu berjalan, ya, naik unta, kemudian Abdullah bin Dinar itu bersamai Abdullah bin Umar. Kemudian di jalan itu bertemu dengan seorang pemuda Arab, seorang Badui. Kemudian Badui tersebut itu ternyata dimuliakan oleh Abdullah bin Umar. Seorang Badui itu dinaikkan ke kendaraannya Abdullah bin Umar. Kemudian tidak cukup di situ, imamahnya, surbanya itu dipakaikan kepada seorang Badui itu. Apa kata Abdullah bin Dinar? Wahai Abdullah bin Umar, seorang Badui ketika kamu sapa, ketika kamu sebut assalamualaikum, itu mereka sudah bahagianya luar biasa. Kenapa kamu mengagungkan, kenapa kamu muliakan yang luar biasa tersebut? Ada apa wahai anak Umar bin Khattab? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Perlu kamu ketahui bahwa bapaknya dulu ini adalah teman dekat bapak saya, yaitu Umar bin Khattab. Seperti itulah apa yang diajarkan para salafus soleh. Bagaimana dia memuliakan kekasih orang tuanya atau teman dekat orang tuanya dimuliakan. Itu baru anaknya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana kalau ketemu dengan orang yang langsung itu adalah teman dekat ayahnya, pasti penghormatannya luar biasa. Inilah yang diajarkan para salafus soleh. Pada zaman sekarang ini, ya, kita seakan-akan kita sudah tidak kenal lagi teman dekat orang tua kita. Kita cuek terhadap
kerabat-kerabat orang tua kita. Kita sudah, ketika orang tua kita meninggal, kita sudah lepas dengan semuanya apa yang pernah dilakukan orang tua kita. Maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua adalah melanjutkan kebiasaan baik apa yang pernah dijalankan orang tua kita. Kalau orang tua kita gemar untuk berinfak dan bersedekah, maka kita berusaha untuk melanjutkan kebaikan itu. Kalau orang tua kita bagus dalam bersilaturahim, maka kita juga melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik apa yang dijalankan orang tua kita. Karena dengan itu Bapak dan Ibu sekalian, kita itu sudah berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 golongan yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saya menyebutkan satu, yaitu apa? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah tidak akan pernah melihat mereka di akhirat kelak. Kemudian dengan berbakti kepada orang tua kita, kita akan dihormati, kita akan dimuliakan di dunianya. Sebagaimana kisah yang luar biasa, yaitu adalah Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais itu berbakti kepada orang tuanya. Uwais tidak seperti orang-orang yang lain yang mudah untuk berhaji dan berumroh karena punya kendaraan unta dan lain sebagainya. Tetapi Uwais itu tidak punya, sedangkan ibunya yang di masa tua renta itu minta kepada orang tuanya, "Wahai Uwais, saya kok pengen haji." Ketika dengar ucapan seperti itu, Uwais bingung, dengan apa saya harus menghajikan orang tua saya. Maka apa? Uwais beriktikad dengan baik. Dia membeli seekor domba, kemudian belajar mengangkat terus, naik gunung, turun gunung terus menerus, sampai dia merasa beban yang diangkat itu sudah sama dengan bebannya orang tuanya. Kemudian orang tuanya diangkat dan dinaikkan haji, jalan kaki. Maka dengan amalan yang luar biasa itu, apa? Uwais Al-Qarni adalah majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Dia itu tidak terkenal di dunianya. Karena di Yaman itu menganggap bahwa Uwais ini adalah gembel. Bahkan sebagian juga menganggap dia ini adalah seorang yang gila. Tetapi apa? Masyhurun fis sama. Dia itu terkenal, ternyata nama Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Sampai terkenalnya apa? Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Apa? Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, itu tiba-tiba apa? Di rumahnya itu ramai luar biasa. Ramainya itu bukan karena orang yang kenal terhadap Uwais, tapi saking banyaknya yang mengunjungi, dan beberapa ulama berpendapat bahwa disitulah malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ikut memandikan jenazahnya, ikut menguburkan jenazahnya. Ini adalah fadilah ketika seseorang itu sudah berbakti kepada orang tuanya. Bahkan apa? Seorang khalifah Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW hidup itu berpesan kepada Umar bin Khattab, nanti itu ada seorang pemuda yang ciri-cirinya itu ada bekas putih di tangannya, itu sebesar uang logam. Itu adalah nanti akan dijadikan bukti atau untuk penanda Umar bin Khattab mengenali orang tersebut. Dan ketika kamu bertemu dengan orang tersebut, maka apa? Mintalah doa kepada orang tersebut. Mintalah ampunan, mohonkan ampun kepada orang tersebut. Dicari sama Umar. Ternyata siapa itu? Yaitu adalah Uwais Al-Qarni tadi itu. Luar biasa pengagungannya. Orang biasa tetapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan begitu luar biasanya. Seorang khalifah itu mencari-cari
Siapa itu? Yaitu Uwais Al-Qarni. Untuk apa? Mintakan doanya, mintakan istighfarnya, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di sini adalah sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Karena waktunya sudah jam 6 sesuai dengan jadwal. Maka sebelum saya tutup, mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian ada salah kata, salah tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya